Ini saya punya pertanyaan ya mengenai teknis videonya ya. Aha. Ah, kan ini, kan kalau saya ngedit itu kan ngedit aja ya, tapi nggak tahu apa istilah ini teknik apa gitu. Aha, aha. Ah, ini saya nyari yang simple dulu. Sebenarnya teknik yang sinematik itu seperti apa? Teknik editing cinema untuk film. Ah, Film itu sinematik yang paling ribut di grup kita itu kan sinematik sinematik. Nggak tahu saya sinematik itu apa. bikin sinematik. Kayak apa sih? Sinematik kok dibikin loh? Ayo, Ngeributin coba. sinematik nggak jadi ngedit ujungnya. Iya kan? Padahal kata sinematik itu kan merujuk kepada kualitas. Ya kan? Sinematik, Ya, ya. kualitas sinema. Nah, sekarang pertanyaannya Saya cuma gini. nyari gitu. Nah, ya kan pertanyaan gini, kualitas gambarnya sinema nggak? Ya gitu Nah aja itu dulu. ada standarnya nggak kira-kira? Iya, bukan ada standarnya. Standarnya itu adalah layar lebar saat ini, kayak gitu loh. Contohnya aja, kalau misalkan ini nih, A7R. A7R ya. Ini bisa dibilang sinematik nggak gambarnya? Bisa, karena masih masuk ke standar layar lebar. Aku pernah ngerjain loh buat layar lebar. Dan itu pakai kamera 6300 loh. A6300, jangankan A7, A6300. Karena apa? Kalau misalkan standar sinematiknya Indonesia ya, contohnya buat layar XX1 ya. XX1 tuh masih 2K. Jadi kalau misalkan kita mau ngikutin sinematik Indonesia, paling nggak 2K. Sekarang Standarnya ya berarti. sekarang gambarnya bisa 2K gak? Gitu aja. Oke. Itu satu ya kan. Nah, itu dari resolusi ya. Kemudian editing. Editingnya sinematik gak? Sinematik editing maksudnya dari cut to cut ya kan. Teknik cuttingnya benar gak? Match cut, J cut, L cut, jump cut dan lain sebagainya. Itu dijalanin gak itu teknik-teknik cut sinema, teknik-teknik cut film. Ya gitu. Ketika itu udah dijalanin berarti sinematik dong. Ya kan? Kan judulnya sinematik. Sinematik itu kan filmik maksudnya. Ke sinema-sinemaan, ke film-filman. Ya So itu ngicip aja dulu sih kan. malah. Saya juga bingung maksudnya Oh iya, apa orang-orang sih kalau member sinematik? kita itu, itu Apa sih sinematik? Kalau gue males sudah kalau udah ngebahas itu. iya soalnya kan rata-rata Ngeributin kalau nggak jelas. kalau kalau di member itu di grup itu kan kebanyakan itu paling videonya itu agak di slow, kemudian kalau gradingnya agak pudar gitu. Ya gitu-gitu aja Jangan sih. lupakan letterbox, Dun. Blackbird.png ya. Udah. Aduh, jadi grup gibah ini. Mm-mm. Tapi itu perlu dibahas loh, maksudnya kasih pengertian. Itu kan sebenarnya udah sering Iya, betul. sering tak posting gitu loh. Sering tak posting masalah itu loh. Membuat sinematik tuh nggak ada. Sinematik itu adalah quality. Quality-nya ke sinema-sinemaan. Ya gitu loh. Misalkan dari kamera misalkan ya paling tidak 2K ya kan. Kalau misalkan sinematik standar Indonesia saat ini ya kan. Jadi intinya bukan masalah gambar di color grading kasih musik EDM, Blackbar PNG gitu. Aneh kok. Kemudian color grading ya, color grading sinematik. Itu ada nggak sih? Ya, kalau color grading kan sesuai mood sih sebenarnya yang mau ditampilin apa kan. Bukan misalnya sinematik berarti teal and orange kan nggak gitu kan. Ya nggak gitu dong. Berarti kalau The Matrix nggak sinematik dong. Ijo dia. Atau Grand Budapest Hotel magenta. Nggak teal orange, nggak sinematik dong. Transformer doang berarti yang sinematik. Jadi kan kalau misalkan kita ngobrol soal cinematic color grading, ketika kita ngomong cinematic color grading itu adalah color grading yang ditujukan untuk support sebuah cerita. Bisa nggak sih color gradingnya tuh support si cerita itu? Nah itu adalah cinematic color grading justru. Kayak misalkan The Matrix ya. Kenapa dia di dalam The Matrix itu hijau? Itu menandakan itu bukan dunia nyata. Ketika dia nggak ada hijau-hijaunya, jadi nyata dong dunianya. Kayak gitu. Misalnya antara dunia nyata dan Matrix. Jadi kan itu si color grading itu punya support untuk cerita. Kayak gitu. Punya andilnya di situ. Support dalam Ibaratnya cerita. kayak gini ya Kak, mungkin bahasa lainnya videonya itu ada maknanya gitu ya.
color gradingnya ada maknanya. Kayak gitu. Itu makanya nanti akan dibahas juga di psikologi warna nantinya. Kayak misalkan warna merah itu menggambarkan bahaya, ya kan? Warna merah itu menggambarkan panas. Warna merah itu menggambarkan apa itu dibahas nanti. Nah, itu nanti juga masuk ke production design sama color grading itu masuk. Kemarin kayaknya di YouTube aja kali ya kayaknya yang udah ya color gradingnya. Iya, baru di color grading di YouTube. Tapi kalau misalkan mau dibahas juga ya boleh-boleh aja kayak gitu loh. Robert Dan nonton di YouTube aja lah nanti. Belum sempat nonton sih kemarin. Robert Rodriguez Robert Rodriguez Film School. Nah ini The Robert Rodriguez 10 Minute Film School nih. Ini coba dipelajari nih. Itu juga bahas color grading sedikit. Basic banget dan itu memang itu yang salah satu penjelasan yang paling kena untuk masalah color grading. Kenapa sih harus pakai warna ini? Kenapa sih harus pakai warna ini? Ya misalkan temperatur warna. Kapan sih kita harus pakai temperatur warna yang panas? Kapan sih kita harus pakai tadi namanya? Robert Rodriguez. Itu direkturnya ini Planet Terror. Tahu nggak? El Mariachi ini juga nih. Ini kan keren nih. Pada zamannya tuh salah satu yang paling keren ini. El Mariachi, terus Planet Terror. Robert Rodriguez. Kayaknya terlalu old school lah gue kayaknya. Kemarin tuh kan yang di YouTube baru dibahas sampai color correction yang terakhir ya. Psikologi warna ini belum. Tapi kalau misalkan yang kemarin masih ada pertanyaan silahkan loh. Yuk. Come on. Silakan bertanya. Kalau yang kemarin masih ada dibingungin. Kalau enggak, gue ada pertanyaan nih. Yo. Jadi kalau untuk video nih, video yang seperti apa sih yang yang ada kayak jenis VO atau enggak gitu? Voice over. Kadang-kadang gue ngelihat, kadang-kadang gue ngelihat, misalnya ada video, misalnya ini secara umum ya, video bukan dokumentasi lah gitu ya, dokumentasi sebuah acara gitu. Itu harus nggak sih ada voice over atau jalan gitu aja gitu? Ya jalan gitu aja bisa aja loh. Voice over itu hanya gini. Fungsinya voice over apa? Narasi. Fungsinya apa? Ya, yang jelas untuk mempermudah penonton itu paham sih isi cerita. Artinya membantu penyampaian cerita. Kayak gitu. Pertanyaannya perlu nggak? Nggak semua video kan harus pakai narasi. Tidak semua. Nah, ketika diperlukan ya dibikin. Ketika tidak ya nggak usah. Kayak gitu aja. Kadang gue ada pendapat nih, gue ngelihat ada nih kawan misalnya dia posting, dia pekerja ya itulah jenis yang dokumentasi acara gitu ya, misalnya ada acara apa, dia menyajikannya dengan cara ya kekinian lah, transisi cuplikan dari misalnya dari pidato dari pejabat yang di situ. Oke. Bentike segala macam gitulah. Nah, dari segi editing mungkin kita ngelihatnya enak nih. Cuman ada kawan tuh yang bilang ini sumir ini kayak gini nih, video kayak gini nggak jelas ini maksudnya apa gitu. Iya. Masih dia lebih kayak kurang bobotnya gitu ya. Ya, dia lebih seneng tuh video yang nggak terlalu banyak transisi aneh-aneh. Betul. Udah itu adalah kayak narasi atau apa gitu yang biar jelasin isi acara itu gitu. Itu gimana sih sebenarnya standarnya sebenarnya gitu? Ya nggak ada standarnya. Karena itu adalah bagian dari style kita sebagai editor. Kayak gitu loh. Yang bisa nentuin kita harus pakai narasi atau enggak itu ya kita sendiri. Penyunting gambar, editor. Kayak gitu. Kalau misalkan dirasa perlu ya bikin, kalau enggak usah. Kayak gitu. Memang sih trennya sekarang ini kalau yang gue lihat orang lebih mentingin style editing daripada sebenarnya isi dari cerita itu sih kalau sekarang ini yang gue lihat ya. Nah artinya gimana dong? Artinya gimana dong? Ya kalau gue lihat nih, misalnya nih, udah pakai transisi bentike, udah itu pakai handy seamless, sampel dan segala macam gitu. Terus ya, terus isi ceritanya tuh nggak ada, hanya pamer skill editing timbulnya. Yes, itu paling banyak di grup. Nah, iya,
Sedangkan gue tuh berpikir sebenarnya klien itu hire kita tuh mereka tuh maunya yang bagaimana sih gitu. Udah itu ya makanya ada dua pendapat tuh, yang ini ini bagus, ini keren, tapi ada satu lagi yang bilang ini nih memang ini bagus, cuman bagus editingnya aja, cuman nggak ada ceritanya, apa ceritanya gitu. Mungkin paling bagus kayak gimana? Paling bagus itu, ya, itu ngikutin permintaan klien. Kita bahas itu. Iya. Bagusnya itu sih, biar aman. Ya. Sebenarnya paling bagus itu adalah ngikutin permintaan klien. Kalau misalkan klien bilang, kok videonya kurang berbobot sih? Ya udah, ditambahin lagi bobotnya misalkan gitu. Kok rasanya penyampaiannya kurang gitu. Kok coba nambahin narasi dong? Ya udah bikin narasi. Klien aja sudah menilai seperti itu, apalagi nanti penonton, mungkin yang orang awam, bahkan nggak ngerti apa itu videografi, nggak ngerti itu editing dan segala macamnya, yang cuman tahu nonton, kayak gitu loh. Klien itu kan paling tidak dia mengerti sedikit gitu loh. Ketika dia nge-request sesuatu kan berarti dia ada pemahaman. Udah tahu. Ya, ada pemahaman basicnya paling tidak ketika orang nge-request sesuatu. Nah, kalau misalkan nanti itu video di klien aja masih dikomplain, apalagi nanti sama penonton awam. Misalkan tadi siapa, ada pejabat gitu kan? Ya udah, yang dari pejabatnya itu dimasukin suaranya, habis itu kalau bisa sebagus mungkin jangan di capture dari speaker gitu ya, biar nggak pecah gitu suaranya. Jadi dari ini ya. Iya, dari mikrofon ataupun langsung dari mixer kayak gitu. Itu kan lebih bagus kan? Nanti dari seiring dari pidatonya itu, nanti baru dimasukin klip-klipnya. Jadi kan si pidatonya itu yang jadi narasi, nggak perlu ditambahin lagi. Tapi kalau misalkan ada permintaan nambahin narasi ya sudah. Iya benar sih. Balik lagi ya, siapa yang bayar kan? Iya. Bosnya. Ikutin klien kayak gitu. Kan editornya kan yang penting kan uangnya aja. Iya, kalau misalkan kliennya mau nambah duit ya nggak masalah loh. Sekarang dia nambahin duit nih 200 nih buat narator kayak gitu. Ya udah. Tinggal bayar narator aja, kelar. Masa iya kita juga yang ngisi suara kan? Ya kalau bagus sih. Kalau enggak gimana? Kalau nggak bakat isi narasi gimana? Kayak gitu kan nanti jadi berantakan karena ketika suatu kerjaan itu berat sebelah nih, gue gambarnya udah bagus ya kan, audionya udah bagus, narasinya busuk kayak orang ngantuk, kayak orang masih ngeja gitu. Itu kan jadi yang poin yang ngerusak gitu loh, ngerusak si video itu secara keseluruhan. Artinya apa ya? Tadi kalau misalkan dia mau nambah narasi, ya udah kasih narator atau nanti kasih duit lagi, nanti kita sewain narator. Kelar. Yang penting editornya jangan tekor. Iyalah, gitulah. Kan sama-sama enak yang penting kerja mah. Yang tadi tuh masalah di kemudahan ya, yang belum selesai kita bahas tadi ya. Kemudahan DaVinci sama Premiere itu yang beda tuh di mana sih? Salah satunya community. Bedanya? Lebih gampang mana cari preset DaVinci atau Premiere gitu. Itu salah satunya. Itu yang membedakan kita juga milih. Kejawab udah itu. Milih salah satu software kan kalau gitu. Kalau Premiere sangat-sangat mudah bertebaran. Iya, bertebaran. Bahkan kita nyari free Mogert banyak gitu loh. Kalau DaVinci kan ya masih karena kurang komunitasnya gitu loh. Community-nya itulah kenapa juga salah satunya kita bantu orang perbanyak komunitas DaVinci. Mana tahu kedepannya si software gratis ini bakal bisa gantiin si Premiere yang berbayar gitu loh. Ketika nanti semua udah mudah nih, bisa punya preset banyak dari komunitas, nggak pusing makanya. Itu juga salah satu alasan kita memilih suatu software. Contohnya kayak gini deh, OBS versus apa sih namanya? Bandicam. Mana sih yang lebih gede komunitasnya? Tentu saja OBS kan. Itulah kenapa kita pakai OBS walaupun yang satunya gratis. Vmix. Iya, itu boleh lah Vmix lah atau apa gitu kan. Yang paling gampang aja lah OBS sama Bandicam kayak gitu. Yang satu berbayar pro gitu kan. Yang satu gratis open source. Tapi komunitasnya gede. Sekarang kita mau bikin aneh-aneh di gambar pun bisa. Mau bikin kayak berita kayak gitu, ada jalan teksnya kayak gitu. Itu bisa karena didukung sama komunitas, tinggal copy paste CSS-nya dari grup. Itu kan jadi salah satu pertimbangan memilih suatu software. Kalau yang kita bahas kemarin masih ada pertanyaan nggak sih? Color correction.
Kalau saya sih nggak sampai ke sana ya, karena kalau primer ini kan nggak terlalu familiar bagi saya gitu ya. Jadi saya pengen tahu aja gini, untuk yang pemula itu biasanya teknik editing apa yang paling simple? Teknik editing yaitu L-cut, J-cut, cut to cut, match cut, jump cut. Itu paling simple ya. Iya. Jadi kita pelajari dulu basic dari editing, itu yang paling penting. Proses cut itu adalah salah satu tools yang paling powerful bagi seorang editor. Cut, bukan transisi. Soalnya itu banyak yang ini, banyak yang di grup lah, gak usah jauh-jauh lah di grup. Itu banyak yang bingung mau bikin edit, mau ngedit aja dia harus nanya kira-kira edit apa nanti dikasih transisi apa ya. Ini belum dikerjain aja udah mikir transisi gitu loh. Oke, iya. Itu ada yang nanya di chat tuh. Dari raw sampai proses edit saya juga bingung organize folder-foldernya, footage kayak gimana. Kalau misalkan organize kalau raw dua-duanya bisa baca raw. Dua-duanya bisa baca raw, bisa pakai DaVinci, pakai Premiere, dua-duanya bisa baca raw. Contoh ya. Buka raw, nih tak ulangin lagi ya. Buka raw 14:1 kompresinya contoh. Oke, ini di Premiere buka raw. Seperti ini. Ya. Oke. Sekarang kalau misalkan di DaVinci buka raw dengan file yang sama gitu. Jadi intinya kalau misalkan ditanya cepat mana ya dua-duanya cepat-cepat aja gitu loh. Dua-duanya cepat-cepat aja. Cuman balik lagi ke hardware gitu loh. Balik lagi ke hardware. Jadi misalkan kalau di DaVinci ya enteng juga buat buka raw. Kalau di Premiere ya enteng juga. Sama-sama enteng sih. Tergantung hardware. Oh, iya. Hardware-nya semua. Iya, tergantung hardware. Kalau di sini karena memang ini dibuild buat edit PC ini, ya enteng aja. Baca RAW 8K. Kalau organize ya, organize-nya seperti biasa sih organize footage itu. Kita akan bagi dia per scene. Ini waktu itu masih campuran ya, pakai hit film sama Premiere nih. Nah, jadi intinya ketika kita ngedit film nih, itu kan kita foldernya per scene gitu loh. Scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, scene 5, scene 6, scene 7 terus gitu loh. Karena kan kita ngedit juga berdasarkan scene nanti. Terus kalau grading lebih mudah pakai yang mana untuk pemula? Tergantung sebenarnya kalau grading lebih mudah yang mana untuk pemula. Pertanyaannya gini, sekarang yang lebih familiar software-nya yang mana? Gitu aja. Pertanyaannya. Kalau misalkan lebih familiar menggunakan software Premiere Pro, ya udah pakai Premiere Pro aja buat color grading. Kalau misalkan lebih familiar pakai DaVinci, ya udah pakai DaVinci aja untuk color grading. Kalau untuk kemudahannya tuh sama-sama mudah sebenarnya.